out upon the waters, the great unknown, my faith may fail, and there is a found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above still waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, you are mine. Your grace abounds in deepest waters, your sovereign hands will be my guide. Where faith may fail and fear surround me, you never failed and you won't stop now. So I will call upon your name, and keep my eyes above still waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, you are mine. Oh, oh, oh. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. So I will call upon your name, and keep my eyes above still waves. When oceans rise, my soul rests in your embrace, for I am yours, you are mine. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat datang kembali di ibadah Youth Arrow online service. Dan hari-hari ini kita mendengar kabar yang mungkin gak mengenakan. PPKM darurat diperpanjang, jumlah COVID meningkat, bahkan gak sedikit juga beberapa orang yang kita kenal juga meninggal. Oleh
karena COVID ini. Dan mungkin ini menimbulkan luka, menimbulkan kesedihan, tangisan. Tapi di tengah-tengah ini semua, kita tetap percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ada di dalam setiap pergumulan hidup kita, perjalanan hidup kita. Dan untuk hal itu kita patut bersyukur, right? Dan sebelum kita mau menyembah, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini, buat hari yang Kau beri. Meskipun di luar sana kondisi masih tidak mengenakan, kondisi di luar sana menimbulkan luka, menimbulkan tangis, kami kehilangan orang-orang terdekat kami, tapi kami tetap percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang selalu setia di dalam hidup kami, Engkau yang selalu ada untuk kami. Dan untuk itu kami bersyukur. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, seluruh hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami ada, kami hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan di waktu kesempatan Tuhan beri kami hidup, kami bersekutu dengan Tuhan. Kami datang beribadah dan kami percaya Engkau memberkati dimanapun kami berada, karena Engkau roh adanya. Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan semua orang-orang muda, teman-teman yang mendengar firman ini, dimanapun mereka berada, mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amen. Senang sekali bisa melayani di Aero Generation hari ini. Dan saya percaya bahwa teman-teman dimanapun berada dalam keadaan yang baik dan antusias, bersemangat untuk mendengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini, Walking with God. Bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat 31. Yesaya 40 ayat 28 sampai ayat 31. Saya akan bacakan dan teman-teman di rumah dimanapun Anda berada, membuka Alkitab, menyimak dengan baik sehingga kita sama-sama diberkati dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang kita hidupi ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan. Dikatakan life is journey. Ketika kita hidup di dunia ini, hari demi hari kita lalui, itu adalah perjalanan. Dan tentu dalam perjalanan yang kita jalani, kita tidak selalu berjalan di jalan yang baik. Kita tidak selalu berjalan di jalan yang lurus. Kadang kita berjalan di jalan yang berliku, di jalan yang sulit, jalan yang susah, tapi itulah kehidupan. Dan memang dalam perjalanan hidup di dunia ini, kita tahu pasti bahwa kita tidak selalu berada di jalan yang mudah. Tetapi ada satu janji, ada satu jaminan bahwa kita menjadi orang-orang yang terus kuat menjalani kehidupan ini.
menjalani jalan-jalan yang kita akan lalui dalam hidup ini ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi bukan soal jalan di mana Anda berjalan, jalan seperti apa yang Anda jalani, tetapi berjalan bersama dengan siapa teman-teman dan saya menjalani kehidupan tersebut atau menjalani jalan tersebut. Dan kalau kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan dalam Yesaya ini, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mau berjalan bersama dengan kita. Siapa itu Tuhan? Dikatakan Tuhan yang kekal. Wow, Tuhan yang kekal. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Tuhan yang gak pernah menjadi lelah. Tuhan yang tidak pernah menjadi lesu. Dan dikatakan Tuhan yang tidak terduga pengertiannya. Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa? Amin ya rekan-rekan ya. Amin ya teman-teman semua. Bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang dahsyat. Dan Dia adalah Tuhan yang mau berjalan bersama dengan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Itulah sebabnya perjalanan hidup ini menjadi perjalanan yang sangat-sangat menggembirakan. Menjadi perjalanan yang sangat-sangat penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena ada Tuhan yang mau berjalan bersama dengan kita. Satu waktu Tuhan marah kepada bangsa Israel dan Tuhan berkata, "Ya udahlah, kamu jalan sendiri saja." Tetapi Musa sadar betul, Musa tahu betul bahwa mereka tidak akan bisa berjalan sendiri. Dan Musa berdoa, "Bila Engkau Tuhan tidak bersama dengan kami tidak sanggup berjalan sendiri." Musa sadar betul, tahu betul bahwa mereka tidak akan sanggup berjalan tanpa penyertaan Tuhan, tanpa ada Tuhan yang menyertai mereka. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, memang ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Berjalan bersama dengan Tuhan kadang-kadang membuat kita menjadi orang yang terasing sendiri. Karena jalan yang kita pilih sering menjadi jalan yang berbeda dengan jalan dunia ini. Kita akan melihat satu orang tokoh Alkitab, yaitu Nuh. Nuh ini dikatakan dia seorang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat 12. Kejadian 6 ayat 5 sampai 12 dikatakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kita belajar dari kehidupan Nuh. Kenapa? Karena Nuh ini seorang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Anda lihat ayatnya ya, yang
ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggris kalau Anda perhatikan dikatakan bahwa Nuh, he walked with God. Nuh berjalan bersama dengan Allah. Nuh memilih tidak berjalan dengan dunia, tapi dia memilih berjalan bersama dengan Allah. Nah, ketika kita berkata bahwa kita mau berjalan bersama dengan Allah, dan kita tahu bahwa kita punya Allah yang kuat, kita punya Allah yang hebat, Allah yang tidak mungkin membiarkan kita, itu artinya bahwa kita memilih untuk berbeda dari dunia ini. Kita memilih untuk menjadi orang yang berani melawan jalan ataupun arus dunia. Ya, kita berlawanan arah dengan dunia ini. Berbeda arah dengan dunia ini. Nuh dikatakan hidup di zaman yang dunia sangat-sangat rusak. Kecenderungan hati manusia melakukan hal yang jahat, melakukan hal yang berdosa. Mereka ada di jalan yang mereka mau jalani, jalan yang berdosa, jalan yang rusak, jalan yang penuh dengan kejahatan. Tetapi dikatakan Nuh adalah seorang yang berbeda. Dia tidak mau ikut arus. Dia tidak mau sama dengan dunia ini. Tetapi dia melawan arus. Dia berani memilih untuk ada di jalan Tuhan. Teman-teman pemuda, teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berani melawan arus. Alkitab mengatakan janganlah kamu menjadi sama. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu berjalan di jalan orang fasik. Jangan dikatakan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita tidak boleh ada di jalan yang sama dengan jalan di dunia ini. Ketika Yesus akan memilih murid-muridnya, dia memanggil mereka dan berkata, mari ikutlah aku. Kata ikutlah aku itu berarti ada sebuah jalan yang mereka harus ikuti. Jalan Tuhan. Jalan yang berbeda dari jalan-jalan di dunia ini. Cara-cara dunia ini. Dan kita semua adalah murid Yesus. Dan kita harus berani di jalan yang berbeda dari jalan dunia ini. Jalan di dunia ini menuju kebinasaan. Jalan di dunia ini menuju kehancuran. Tetapi jalan bersama dengan Tuhan, memang mungkin jalan itu jalan yang sepi karena tidak dipilih oleh banyak orang. Bahkan Anda harus sendiri menjalaninya. Tetapi saya percaya ketika kita memilih ada di jalan Tuhan, artinya melawan arus, berbeda dari dunia ini. Engkau tidak pernah berjalan sendiri karena ada Tuhan yang menyertai engkau di jalan itu. Ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Walaupun engkau sendiri seperti Nuh, seorang diri, dia berani tampil beda. Nah, hari-hari ini banyak orang-orang muda yang tidak berani melawan arus. Mereka diseret oleh arus. Hanya ikan yang matilah yang diseret oleh arus, teman-teman. Ikan yang hidup, dia berani melawan arus. Dan kalau kekristenan kita hidup, saya percaya kita berani melawan arus. Banyak orang-orang muda yang apa? Dia takut dianggap tidak populer. Dia dianggap tidak ikut zaman. Dia dianggap ketinggalan. Kamu kuno dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak ikut dengan jalan-jalan dunia ini. Tetapi ketika kita memilih di jalan Tuhan, mungkin kita dibully. Mungkin saja kita apa? Diledekin. Mungkin saja kita apa? Dihina. Dianggap sok suci lah, sok alim lah, dan lain sebagainya. Tetapi dengar, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau memang harus siap berbeda dari jalan dunia ini. Engkau harus siap melawan arus. Tetapi dengar, ketika engkau memilih di jalan Tuhan, Tuhan akan sanggupkan engkau. Tuhan akan kuatkan dan teguhkan engkau. Sehingga engkau tetap punya kekuatan, tetap punya kesanggupan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan berarti
kita berjalan melawan arus dunia ini. Berarti kita berjalan di jalan yang berbeda dari jalan yang kebanyakan orang pilih. Kita berjalan di jalan itu, tapi Tuhan akan menyertai kita. Yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan adalah berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Lihat bagaimana Nuh dikatakan mendapat kasih karunia Tuhan. Bukankah kita orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan? Dan kasih karunia Tuhan yang sudah Dia mulai dalam hidup kita, menyelamatkan kita, adalah kasih karunia yang sama yang akan menyertai kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Mungkin saja di jalan hidup itu kita bisa saja jatuh, gagal, bahkan salah jalan. Tetapi kasih karunia Tuhan yang melimpah itu cukup dalam kehidupan kita. Menyertai jalan-jalan kehidupan kita. Ingat bagaimana seorang anak bungsu. Dikatakan dalam perumpamaan seorang anak yang bungsu yang meminta harta dari ayahnya. Dia berpoya-poya, dia habiskan semua warisan harta dari ayahnya. Akhirnya jatuh miskin. Dia gagal, hidupnya hancur di jalan yang salah. Tapi lihat bagaimana kasih karunia Bapa itu, bagaimana anugerah itu yang menyelamatkan hidupnya. Sehingga ketika dia kembali kepada Bapa, lihat Bapa itu sudah menunggu dia, menyambut dia, berlari mendapatkan dia dan memeluk anak itu sehingga anak itu kembali berjalan bersama dengan bapaknya. Itu adalah kasih karunia Bapa di sorga kepada setiap kita. Mungkin rekan-rekan muda, engkau hari ini sedang ada di jalan yang salah, atau mungkin engkau sedang jatuh, engkau gagal, kau merasa hidupmu sudah hancur. Tidak ada harapan. Tetapi tidak dengan Bapa. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia adalah yang punya kasih karunia yang selalu Dia berikan kepada kita, anak-anaknya. Dikatakan 7 kali orang benar jatuh. Nggak ada di antara kita yang tidak pernah gagal. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah jatuh. Tetapi kalau sampai hari ini kita ada, ingat. Itu semua karena ada kasih karunia Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Ketika kita jatuh, iblis berusaha menghancurkan hidup kita. Iblis berusaha untuk apa? Mendakwa kita, menyebarkan kebohongan kepada kita. Iblis berkata, kamu orang berdosa, kamu gak dikasihi, kamu orang yang gak mungkin dicintai, kamu sudah melakukan hal yang salah. Tetapi Tuhan, Bapa kita adalah Bapa yang mau terus berjalan bersama dengan kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah atas saya dan saudara. Kasih-Nya tetap. Bahkan dikatakan ketika kita masih berdosa. Kasih Tuhan bukan karena perbuatan baik kita. Kasih Tuhan bukan karena pelayanan kita. Kasih Tuhan bukan karena persembahan kita. Kasih Tuhan bukan karena kepintaran kita. Tapi kasih Tuhan adalah keputusannya sendiri untuk mengasihi kita orang berdosa. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Dia lakukan buat kehidupan kita. Ketika kita masih berdosa dikatakan, Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah mati dan berkorban bagi kita. Itulah sebabnya teman-teman muda, rekan-rekan muda, seperti apapun kehidupanmu hari-hari ini. Mungkin engkau ada di jalan yang salah, tapi dengar. Tuhan tetap setia dengan hidupmu. Dia akan menuntun engkau supaya engkau berbalik arah. Supaya engkau kembali ke jalannya Tuhan. Di jalan yang benar. Mungkin hari ini engkau merasa gagal. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dalam kegagalanmu. Dia akan apa? Menolong engkau untuk bangkit kembali. Untuk meneruskan perjalanan hidup ini. Bukan lagi sebagai orang yang terus dan berkata bahwa aku orang yang gagal. Tapi engkau adalah orang yang punya masa depan karena ada Tuhan yang menyertai perjalanan hidupmu. Saya teringat dengan 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Ketika Yesus disalibkan, Yesus mati. Dan mereka merasa putus asa.
Mereka merasa gagal. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi yang mereka harapkan. Dan akhirnya mereka kembali ke Emmaus, meninggalkan Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa Yesus mendatangi mereka, berjalan bersama dengan mereka. Wah, luar biasa. Mereka cerita, mereka curhat, mereka apapun mereka ungkapkan. Yesus pendengar yang baik, yang menyertai perjalanan mereka ke Emmaus. Yesus tak menyertai mereka, berjalan bersama dengan mereka. Sampai ketika di Emmaus, mata mereka dibuka. Baru mereka tahu, ternyata ada Yesus yang sudah bangkit, yang menyertai perjalanan kehidupan mereka, membangkitkan roh mereka. Mereka kembali berkobar-kobar, mereka kembali bersemangat, sehingga mereka kembali ke Yerusalem, kembali bersama dengan murid-murid. Dan saya yakin mereka adalah orang-orang yang juga menanti pencurahan Roh Kudus, dan mereka dilawat oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, membuat mereka menjadi orang-orang yang berbeda. Dengar teman-teman semua, jangan putus asa. Jangan merasa engkau gagal ketika engkau jatuh. Jangan engkau merasa ketika engkau ada di jalan yang salah, Tuhan tinggalkan engkau. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan, itu artinya kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan dari waktu ke waktu. Dan kasih karunia-Nya itulah yang menyanggupkan kita, yang melayakkan kita, yang memampukan kita untuk meneruskan perjalanan kehidupan. Dan kita yakin bersama dengan Tuhan, kita bangkit bersama dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang kuat bersama dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang tangguh. Kita sanggup, kita mampu karena ada kasih karunia Tuhan yang terus-menerus menyertai perjalanan kehidupan kita. Luar biasa. Itulah yang dialami oleh Nuh. Saya yakin Nuh bukan orang yang sempurna, tetapi dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan dia sadar bahwa kasih karunia itu bekerja dalam hidupnya. Dan dia responi kasih karunia itu dengan benar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia belajar taat. Dan inilah yang ketiga. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah orang yang berjalan dalam ketaatan. Kita lihat bagaimana Nuh dia belajar taat. Ketika Tuhan memerintahkan dia membangun satu bahtera untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya, dia belajar taat. Saya yakin pada waktu itu Nuh pasti mengalami apa? Mengalami hal-hal yang tidak enak. Dibulilah, digosipinlah, diledekinlah. Apa saja bisa terjadi. Tetapi Nuh tahu bahwa dia orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia pasti peka dengan suara Tuhan. Mendengar apa yang Tuhan mau. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita peka, kita taat untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Lihat bagaimana Nuh taat. Ketaatan Nuh membawa kepada apa? Membawa kepada berkat Tuhan. Sehingga keluarganya, ya, istrinya, anaknya, menantunya, mereka bisa diselamatkan. Karena apa? Nuh seorang yang taat. Saya yakin Nuh pasti juga berbicara kepada orang yang lain. Tapi mereka tidak mau mengikuti Nuh. Mereka selalu hidup dalam pemberontakan yang membuat mereka akhirnya binasa. Lihat bagaimana Nuh, dia tetap memilih untuk taat. Ketika kita ada di jalan Tuhan, kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan. Setiap teman-teman mendengar firman Tuhan, perhatikan ini, setiap kita mendengar firman Tuhan, selalu belajar untuk melakukannya. Selalulah belajar untuk mentaatinya. Lakukan dengan baik, lakukan dengan setia. Karena kalau kita orang yang dekat dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada kepekaan, pasti ada ketaatan untuk melakukan
apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Orang-orang yang taat adalah orang-orang yang akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Mungkin kebenaran itu sering tidak masuk akal. Kebenaran itu sering tidak masuk di pikiran kita, tetapi harus masuk di hati kita. Dan tanda firman itu masuk di hati kita, perhatikan, kita belajar taat. Tanda firman itu masuk di hati kita belajar taat. Kenapa kita taat? Karena yang memerintahkan adalah Tuhan sendiri. Kita taat bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan itu sendiri. Satu waktu Petrus menjala ikan semalam-malaman gak dapat ikan. Terus Tuhan memakai perahunya. Dan selesai Tuhan memakai perahunya, Tuhan memerintahkan dia untuk menyebarkan jala. Petrus bilang begini, "Guru, sudah semalam-malaman kami menangkap ikan, tapi tidak ada hasilnya. Sudah semalam-malaman kami menjala, tapi tidak ada yang dapat. Tapi karena Engkau yang memerintahkan." Perhatikan, karena Engkau yang memerintahkan. Ingat, ketika engkau taat, itu engkau taat kepada Tuhan. Ketika engkau lakukan firman, itu bukan karena engkau taat kepada hamba Tuhan, tapi engkau taat kepada firman. Karena engkau yang memerintahkannya, kata Petrus, aku melakukan juga. Dan apa yang terjadi? Kita tahu bersama-sama, mujizat terjadi. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Karena apa? Karena ketaatan. Jadi ketika kita memilih berjalan bersama dengan Tuhan, itu artinya kita berkata, Tuhan, aku mau taat. Aku mau lakukan apa yang Kau mau. Aku mau ikuti kebenaran-Mu. Ketika kita taat bahkan dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh. Ketika Anda berkendaraan, Anda taat dengan rambu-rambu jalan. Dengan lampu, ya, lampu merah. Ya, Anda taat. Traffic light Anda lakukan. Kalau merah Anda berhenti, kalau hijau Anda jalan. Saya percaya kita akan terjaga, kita akan terlindungi. Tapi banyak orang nggak taat ya. Dia lihat merah, dia terobos. Akhirnya ada kecelakaan, membahayakan hidupnya dan hidup orang. Dan begitulah dengan banyak orang. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Dan akhirnya mengalami apa? Hal-hal yang buruk dalam kehidupan mereka. Memang sebagai manusia, kita manusia berdosa cenderungnya punya hati yang memberontak. Tetapi kita sebagai manusia baru, Tuhan sudah memberi hati yang taat kepada kita. Bukan hati yang keras, hati yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bangsa Israel, bangsa yang memberontak. Mereka keluar dari Mesir. Mereka dibawa ke padang gurun. Mereka berontak di padang gurun. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Dan akhirnya mereka binasa. Dengar, orang-orang muda, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Perjalanan bersama dengan Tuhan adalah perjalanan dalam sebuah tujuan. Ada arahnya, ada finishnya, ada akhirnya, ada tujuannya. Dan Tuhan ingin kita sampai ke tujuan dengan selamat. Tuhan ingin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan dengan selamat. Tapi mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka binasa. Padahal di padang gurun mereka lihat banyak mujizat. Jadi ternyata orang dapat mujizat belum tentu orang itu mau taat. Ya, jadi orang dapat mujizat belum tentu mau taat. Karena ada orang yang minta mujizat, tapi ketika mereka dapat mujizat, mereka tinggalkan Tuhan, mereka tidak setia kepada Tuhan. Ya, tetapi orang yang belajar taat, saya percaya mereka akan melihat mujizat. Dan ketika mujizat itu ada, mereka akan semakin taat, semakin setia kepada Tuhan. Jadi teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ingat ada Tuhan yang luar biasa yang menyertai hidupmu. Ada Tuhan yang kekal, ada Tuhan yang menjadikan segalanya di dunia ini. Ada Tuhan yang pengertiannya, tidak terduga. Pengertian dan hikmatnya luar biasa. Itulah Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Sehingga ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun kita harus melawan arus dunia, walaupun kita kadang-kadang gagal, tapi ada kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Walaupun kadang-kadang kita harus berhadapan dengan banyak orang, mayoritas,
yang mungkin menyatakan sesuatu yang bagi banyak orang itu kebenaran, tapi ternyata itu salah, tidak sesuai firman Tuhan. Tapi kita tetap teguh berdiri. Kita berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, karena kebenaran. Maka saya percaya Tuhan akan membela kita. Kita mungkin letih, lesu, tapi ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang baru karena kasih karunia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka tidak menjadi letih, mereka tidak menjadi lesu, tapi mereka bersemangat dalam hidup ini. Karena apa? Karena orang yang taat itu akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Kalau kita melihat kenyataan dari firman, ya, kita melihat buah dari ketaatan kita, pasti kita bersemangat dalam kehidupan ini. Pasti kita akan semakin rindu mengalami Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Doa saya buat kita semua, orang-orang muda yang kita sedang menjalani kehidupan yang tidak mudah hari-hari ini. Kita lihat sepertinya apa yang ada di sekitar kita. Kita melihat masa depan yang mungkin suram. Kita melihat banyak orang yang kena COVID. Bahkan angkanya semakin naik, korbannya semakin banyak. Wow, sering menakutkan, sering mengkhawatirkan. Sering kita berpikir, adakah masa depan buat hidupku? Tetapi dengar, kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, akan menyertai kita, akan meneguhkan kita, akan menguatkan kita. Jangan takut. Ketika engkau sendiri, ada Tuhan yang backup engkau. Ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Ketika engkau jatuh, jangan takut. Ada kasih karunia Tuhan yang cukup dalam kehidupanmu. Dan ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, pasti engkau punya kepekaan untuk tahu apa yang harus kau lakukan. Untuk taat kepada Dia. Dan ketika engkau taat, engkau lihat bagaimana berkat-berkat Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati rekan-rekan semua. Dan percayalah, Dia Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Dan Dia Tuhan yang mau kita pun berjalan bersama dengan Dia. Sehingga kehidupan ini yang adalah perjalanan akan sampai kepada satu tujuan. Pada rancangan Tuhan, pada rencana Tuhan yang ajaib atas kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau Tuhan kami, Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang pengertian dan hikmat-Nya tidak terbatas. Kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup ini, hidup kami pun akan mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Hidup kami pun akan diberkati, dikuatkan, diteguhkan. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mereka tidak akan menjadi letih, mereka tidak akan menjadi lesu, karena ada kekuatan baru yang terus Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kami. Ketika kami memilih berjalan bersama dengan Engkau, itu memang sebuah pilihan yang membuat kami melawan arus dunia ini. Tapi kami tahu Tuhan akan tolong kami sehingga kami berkemenangan. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami tahu ada kasih karunia-Mu yang melimpah yang menyertai hidup kami. Karena kami harus akui dalam perjalanan hidup ini, kadang-kadang kami gagal, kadang-kadang kami jatuh, kadang-kadang kami lemah, tapi anugerah-Mu melimpah. Itu cukup menyertai, mengangkat kehidupan kami kembali. Dan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah orang-orang yang mau taat, belajar taat. Karena kami peka dengar suara Tuhan, dan bukan cuma dengar, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati semua orang-orang muda di komunitas Aero Generation ini Tuhan. Engkau pakai mereka jadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kuatkan kami jadi orang-orang muda yang tangguh. Orang-orang muda yang kuat. Karena Tuhan sumber kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin.
Amin, amin, amin. Terima kasih kepada Kak Yoel yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Kami berdoa Kak Yoel dipakai Tuhan dengan lebih lagi. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan kita, dan saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang telah disampaikan melalui hamba-Mu bisa melekat di hati kami. Kita gak cuma menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku ya Tuhan. Dan sebentar kami ingin memberikan persembahan, Tuhan yang berkati persembahan yang akan kami berikan, supaya persembahan kami bisa menjadi berkat buat orang lain, buat gereja-Mu, dan menjadi harum bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman bisa memberi melalui QR Code di bawah. Dan selamat memberi. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hati milik-Mu. Indah ku tergabung dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Terima kasih untuk persembahannya teman-teman, dan sebentar kita akan mendengarkan Ero News. Salam Ajen. Terima kasih Kak Yoel atas firman Tuhan hari ini. Semoga pelayanan Kak Yoel selalu diberkati. Ibadah Youth tanggal 25 Juli, live streaming di YouTube channel GBI Petamburan. Pastikan kamu mengikuti ya. Selamat ulang tahun bagi teman-teman yang merayakan di minggu ini. Sehat selalu, panjang umur. Terakhir, kami mengajak teman-teman untuk perketat protokol kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak perlu. Jika harus keluar rumah, pakai masker 2 lapis dan bawa hand sanitizer. Jaga jarak aman dan hindari kerumunan. Jangan lupa minum vitamin ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tiba sudah kita pada akhir dari ibadah kita. Dan sebelum kita semua berpisah, mari kita angkat satu pujian, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
hanya Kau yang layak ku agungkan. Saudara-saudara, adik-adik, kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami semua, khususnya di dalam ibadah dari Youth pada hari ini. Kami berterima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, dan biarlah apa yang Ia sampaikan boleh kami resapi, boleh kami renungkan, dan kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini, dan biarlah dimanapun dia melayani, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk orang tua kami yang masih menopang kami, masih mengasihi kami berdoa untuk mereka. Biarlah Tuhan tetap menyertai mereka, memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, dan seluruh pekerjaan yang mereka lakukan dapat berhasil untuk seluruh keluarga diberkati. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Kami yang masih kuliah, kami yang sedang bekerja, Tuhan tolong supaya kami dapat melakukannya dengan baik dan biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, adik-adikku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Tetap ikuti protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.